Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Fadila. Saya dari Geografi A 2021. Dan di sini saya akan mempresentasikan ataupun membuat sebuah video pembelajaran tentang tektonisme. Dan mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu tektonisme. Mungkin dari video pembelajaran, kalian mendengarkan guru di sekolah, ataupun kalian mendengar berita-berita acara, teman-teman. Kalian pasti sering dengar tektonisme ini. Kalian bisa lihat di samping. Apakah itu tektonisme? Saya Ryan Fadila dari NIM 32113131024. Ini dia teman-teman, proses tektonisme. Proses tektonisme adalah merupakan proses yang terjadi karena pengangkatan, pergerakan, ataupun lipatan, serta patahan di struktur tanah pada sebuah daerah. Lipatan yang dimaksud adalah bentuk dari muka bumi hasil tekanan horizontal maupun vertikal sehingga membuat lapisan permukaan bumi melipat serta berkerucut. Patahan tersebut merupakan permukaan bumi hasil gerakan tekanan vertikal yang kemudian membuat lapisan bumi patah serta retak. Jadi ini suatu pengertiannya sudah merangkap semua apa itu tektonisme. Jadi tektonisme itu sering diibaratkan dengan terjadinya gempa, teman-teman. Ya mungkin itu ada benarnya karena ada pergeseran di dalam bumi tersebut. Ada pergeseran di muka bumi ini. Tetapi bukan hanya sekedar gempa, teman-teman, tetapi ada terjadi proses di masa lalu ketika gambar yang kita lihat di samping ini, teman-teman. Ini adalah proses masa lalu ketika di dalam bumi itu, di dalam tanah itu bergerak ke atas, dan itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan inilah hasil dari pengertian dari tektonisme, merupakan hasil yang terjadi pengangkatan maupun pergerakan serta struktur tanah pada sebuah daerah, teman-teman. Dan lanjut, terus tektonisme ini ada namanya epirogenesa dan juga orogenesa. Apa sih epirogenesa itu, teman-teman? Jadi epirogenesa ini adalah proses naiknya turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang bersifat lambat. Arah pergerakannya vertikal dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Dan epirogenesa ini cenderung mengubah letak atau dislokasi permukaan bumi. Jadi epirogenesa ini ketika tektonisme itu pada masa lalu mengalami pergerakan, maka pergerakan itu sangat-sangat lama. Jadi nggak secepat instan kayak gempa yang benar-benar meruntuhkan sebuah gedung, ya itu nggak secepat itu. Mungkin butuh waktu yang sangat lama di epirogenesa ini, teman-teman. Selanjutnya di sampingnya ada orogenesa. Orogenesa ini adalah pergerakan lempeng tektonisme yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tektonik erogenesa ini biasanya disertai proses pelengkungan, lipatan maupun patahan yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur, teman-teman. Jadi batuan itu ada juga keras, ada juga bersifat lunak, teman-teman. Itu mungkin kita jelaskan di lain hari. Dan ini dari sifat orogenesa dalam tektonisme ini, teman-teman. Jadi tektonisme ada dua. Yang pertama ada epirogenesa dan juga orogenesa. Jadi pergerakan lempeng itu di orogenesa ini sangat cepat, meliputi wilayah yang sempit. Dengan kebalikan dari epirogenesa tadi, epirogenesa itu cenderung lambat, ya, dan ini yang cukup luas epirogenesa. Tetapi di orogenesa itu cukup cepat, tetapi wilayahnya sangat sempit. Dan lanjut, ini teman-teman, epirogenesa
positif dan juga negatif. Epirogenesa positif ini yaitu gerakan yang menyebabkan turunnya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat naik. Contohnya epirogenesa positif yaitu tenggelamnya pulau-pulau. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke arah orogenesa, di sini ada namanya epirogenesa positif dan juga negatif. Tidak hanya di dalam matematika saja teman-teman, tetapi di dalam geologi, epirogenesa itu ada terdiri positif dan juga negatif. Apa sih yang negatif itu? Tadi saya sudah jelaskan tadi yang positif. Epirogenesa negatif itu yaitu gerakan yang menyebabkan naiknya lapisan pembentukan bumi ataupun permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat turun. Contoh epirogenesa negatif yaitu muncullah pulau-pulau yang semulanya pulau itu di bawah laut. Mungkin dari gambarnya kalian sudah paham teman-teman ya. Jadi epirogenesa positif itu bila tenggelamnya pulau-pulau. Jadi pulau yang sebelumnya itu ada di atas teman-teman, tiba-tiba air laut akan pasang, air laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau. Ini bisa terjadi karena pergerakan lempeng tersebut teman-teman. Dan mungkin ada lain juga, ada laut ini bisa menenggelamkan sebuah pulau, yaitu pemanasan global, dan itu bisa terjadi menenggelamkan pulau-pulau karena dari es di kutub utara, kutub selatan dan juga Greenland itu mencair sehingga air di permukaan laut itu akan menjadi naik dan akan berubah menjadi banjir rob di pulau-pulau. Tetapi sebaliknya teman-teman, dari epirogenesa negatif ini itu sangat ada perbedaannya. Ketika gerakan yang menyebabkan naiknya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat turun. Contoh epirogenesa negatif yaitu semulanya pulau itu nggak ada teman-teman, yaitu air aja. Tetapi pulau tersebut naik teman-teman, naik karena airnya turun. Jadi itulah epirogenesa yang negatif teman-teman. Dan ini sebuah gambar kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini teman-teman, yaitu orogenesa. Orogenesa tadi kita udah jelaskan epirogenesa, sekarang orogenesa. Yaitu ada dua teman-teman sebenarnya, tetapi saya jelaskan cuma dua saja, yaitu patahan atau sesar. Patahan atau sesar atau bisa dengan fault dalam bahasa Inggris adalah bagian permukaan bumi yang mengalami retakan atau patahan karena pergerakan tenaga endogen memiliki arah mendatar dan saling menjauh satu sama lain, yang menyebabkan retaknya batuan. Bagian permukaan yang mengalami patahan disebut dengan bidang patahan. Bidang patahan juga dapat mengalami pergeseran secara horizontal maupun vertikal yang disebut dengan sesar atau fault. Gerakan sesar terdiri atas sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Jadi teman-teman, orogenesa ini ada patahan dan juga ada patahan atau sesar. Ketika patahan tersebut ya mengalami pergeseran, itu ada namanya sesar mendatar, sesar naik, dan juga sesar turun teman-teman. Itu akan terjadi di orogenesa. Yang kedua adalah lipatan teman-teman, yaitu fault. Yaitu lipatan adalah pembentukan permukaan bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan dari dua arah yang saling berlawanan, sehingga membuat lapisan-lapisan batuan menjadi terlipat. Dalam proses lipatan ada bagian permukaan bumi menurun atau siklin, dan ada bagian permukaan bumi yang terangkat yaitu antiklin. Mungkin kita akan ke slide selanjutnya agar kalian lebih paham teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, yaitu kalian sudah nampak gambarnya. Yang pertama adalah horst dan graben. Horst dan graben ini adalah patahan dan juga sesar teman-teman ya. Yang tadi ini masih dalam orogenesis, yaitu horst. Horst itu kalian bisa lihat teman-teman. Horst itu adalah hasil dari terjadinya patahan pada kulit bumi yang mengalami pengangkatan,
sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pegunungan Vosges di Prancis adalah salah satu contoh dari terjadinya horst, teman-teman. Jadi, horst ini itu mengalami angkat teman-teman, daratan itu ya. Jadi tanah itu naik dibandingkan graben. Graben adalah sebaliknya, teman-teman. Graben atau sleng adalah hasil dari patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi yang terletak di antara dua bagian yang lebih tinggi. Bagian yang lebih tinggi disebut dengan horst, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin di sini kalian sudah paham kenapa horst itu lebih tinggi daripada graben. Graben itu yang ada di bawah dan horst itu mengalami penaikan. Dan di sini akan terjadi namanya sesar. Sesar itu kalian bisa lihat, teman-teman, ada sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Apabila graben tersebut berada di bawah horst, itu bisa ada kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan itu apa saja? Bisa hujan itu akan turun dan akan menghasilkan sebuah danau dari graben tersebut. Mungkin di sini para peneliti harus meneliti lagi apakah danau tersebut hasil dari graben atau dari hasil gunung meletus. Itu bisa juga terjadi gunung meletus, teman-teman ya, untuk menghasilkan sebuah danau. Dan horst ini adalah penaikan dari tanah tersebut, dari sesar naik, teman-teman. Ada juga namanya sesar mendatar dan juga ada namanya sesar turun. Oke. Ada gambar sebelah, teman-teman, yaitu ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinar, lipatan rebah menjadi sungkup, dan juga bidang sesar, teman-teman. Jadi ini lipatan ini bersifat lunak, tidak semua batuan itu keras ya, tapi di dalam bumi itu sangat lunak. Makanya di dalam ini mungkin akan terjadi namanya banyak minyak bumi, batu bara, terus banyak hasil tambang lainnya dari hasil horst, graben, dan juga lipatan ini, teman-teman ya. Oke. Jadi itu adalah pembentukan dari lipatan-lipatan, teman-teman. Dan itu mungkin saja yang dapat saya jelaskan tentang proses tektonisme. Mungkin kalian dengan video ini akan menjadi paham apa itu proses tektonisme, teman-teman ya. Dan di sini ada daftar pusaka yang saya mencari referensi. Kalian bisa klik link ini, salin link ini bisa di deskripsi di bawah agar menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, teman-teman. Mungkin ada Jerus Pita dari 2018 adanya proses tektonik pada suatu informasi, dan juga ada dapat saya tektonik lempeng dari Universitas Gadjah Mada, dan itu bersifat referensi yang saya memperkuat untuk dalam video pembelajaran kali ini. Mungkin saya akan ulang ya. Apa tadi proses tektonisme? Proses tektonisme adalah proses yang bisa terjadi karena pengangkatan, pergerakan, lipatan, serta patahan di struktur tanah pada sebuah daerah. Lipatan yang dimaksud adalah bentuk dari muka bumi hasil gerakan tekanan horizontal maupun vertikal. Jadi proses tektonisme itu ada bersifat lambat tadi ya, dan juga bersifat cepat, teman-teman, yaitu epirogenesa dan juga orogenesa. Jadi ada juga epirogenesa positif dan juga epirogenesa negatif. Tadi ada juga lipatan dan berbagai lipatan lainnya serta bentuk-bentuk lipatannya. Dan juga tadi ada namanya horst dan graben, yaitu graben itu turun dan juga horst itu naik secara daratan, teman-teman. Kalian sudah mengimajinasikan bagaimana horst dan graben itu. Jadi kalau misalnya graben itu bisa saja bisa jadi danau, dan horst itu bisa juga jadi tempat konservasi ya. Oke, teman-teman, mungkin saya akhiri dalam video saya. Terima kasih Bapak Geologi yang sudah mengarahkan saya dalam video pembelajaran kali ini. Dan tadi sudah saya jelas ada di
referensi daftar pustaka yang ada di deskripsi di bawah ataupun di PPT kali ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan yang salah. Saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.